Latihan saya pertama, di sini saya bakal, eee, menjelasin perancangan aplikasi MBG. Jadi aplikasi MBG yang saya pilih itu tentang pemesanan dan pengambilan MBG. Mulai dari pendahuluan, MBG itu menyediakan layanan makanan harian bagi pengguna, seperti siswa di sekolahan SMP, SD, dan SMA. Jadi saat ini proses pemesanan dan pengambilan makanan masih manual, seperti menggunakan kertas, cat pribadi, atau antri langsung di lokasi. Nah, jadi hal ini menyebabkan ketidakteraturan dan waktu tunggu yang lama. Makanya, rencana untuk kedepannya saya bakal membuat ini. Untuk latar belakang masalah, antrean panjang dan tidak teratur. Semua pengguna datang bersamaan sehingga terjadi penumpukan. Data pemesanan tidak tercatat dengan baik. Sulit memantau siapa yang sudah memesan, belum mengambil, atau jumlah porsi tersisa. Sering terjadi kesalahan porsi. Jadi kadang ada yang double ambil atau porsi tidak sesuai karena tidak ada rekaman data. Kurangnya kontrol bagi pengelola. Si adminnya ini kesulitan mengetahui jumlah permintaan harian dan kebutuhan stok. Tidak ada sistem notifikasi pengguna sering lupa jam saat pengambilan makan. Untuk masalah utama, tidak ada sistem digital yang mengatur pemesanan, verifikasi, dan pengambilan makan secara terstruktur. Jadi saat pengambilan siswa itu lebih ke manual, bukan sistem online, dan itu membutuhkan banyak waktu dan tidak efisien. Untuk usulan potensi solusi, yang pertama aplikasi pemesanan makanan BG berbasis mobile atau web. Yang kedua itu fitur box makan dengan pilihan menu dan jumlah porsi. Yang ketiga, QR kode untuk pengambilan makan agar proses cepat dan tercatat otomatis. Yang keempat, dashboard admin untuk melihat jumlah pesanan harian, stok, dan riwayat pengambilan. Yang terakhir, notifikasi otomatis untuk mengingat waktu ambil makan. Jadi tahapan perancangan aplikasi pesan sekaligus ambil makan MBG. Yang pertama itu kita butuh analisis kebutuhan bagi si pengguna ini, mulai dari user, si petugas, sama admin. Untuk alurnya, bagi user, pesan makan, ambil makan, lalu verifikasi. Untuk perancangan sistemnya bakal pakai desain use case, activity diagram, sequence diagram, sama desain database. Besar menu, booking, QR kode, log pengambilan, sama desain UX. Untuk pengembangan aplikasinya bakal menggunakan bagian API, sistem booking, generate QR, scan QR. Untuk front end-nya bakal menggunakan pesan apps dan admin atau petugas panel. Setelah diuji coba, kita bakal uji coba, uji fungsi booking, scanning, dan update status. Yang terakhir bakal ada deploy dan maintenance, rilis aplikasi, monitoring performa, dan update fitur untuk evaluasi apakah sistem tersebut berfungsi dengan apa yang dirancang. Untuk alur flowchart-nya mulai dari besar dulu. Pertama user bakal login, setelah login dia bakal masukin nick, setelah masukin nick, password. Jika sudah memasuki bagian tersebut, dia bakal masuk ke tampilan menu. Di dalam menu itu ada tampilan dashboard. Nah, bagian dashboard itu untuk melihat menu makan hari ini. Di bagian menu tersebut bakal ada dua pilihan, menu paket A dan menu paket B. Di situ user bakal memilih mau mana yang bakal diambil. Lanjut, sistem penyimpanan booking dan menyampaikan QR kode saat user memilih paket A mana yang bakal diambil. Saat jam pengambilan makan tiba, user datang ke lokasi. Petugas memilih QR kode. Sistem mengubah status booking
menjadi sudah diambil. Terakhir usaha bakal selesai. Untuk alur petugas si MBG, pertama dia bakal login, terus dia bakal ngakses daftar booking hari ini dari yang user pilih. Yang ketiga, memindai QR kode dari si user tersebut, lalu kita cek validalitas apakah sesuai atau tidak. Jika tidak, bakal kita tolak dan balikin. Jika valid, tampilan nama dan menu status bakal tertera, dan apa yang dia pasang itu juga bakal tertera. Petugas memberikan makanan jika sesuai dari validasi tersebut. Terakhir, sistem mencatat waktu pengambilan, lalu selesai. Untuk alur adminnya, si admin bakal jelas login dulu, masukin password. Setelah itu muncul tampilan menu. Di tampilan menu itu kita bakal melihat status harian, jumlah booking, dan pengambilan. Lalu admin dapat mengatur menu harian, add, edit, atau delete. Yang terakhir dia bakal bisa mengekspor laporan MBG keluar masuknya makanan. Untuk use case diagramnya masih sama, ada 3. Yang pertama user, jadi user ini bakal bisa mesan sekaligus pengambilan makan. Yang kedua petugas MBG-nya. Petugas MBG dia bakal bisa scan QR dan distribusi makanan. Yang terakhir admin. Admin itu kelola menu sekaligus lihat laporan. Untuk use case diagram di bagian user. Jadi user itu bakal mengetahui menu makanan harian alur. Contohnya itu user membuka aplikasi, sistem menampilkan menu hari ini. Yang kedua itu faktor user. Tujuan memesan porsi makanan tertentu alur. Pertama itu user memilih menu dan porsi. Lalu user klik booking. Setelah booking, sistem menyimpan booking dan menampilkan QR code. Setelah QR code, lanjut ke bagian petugas admin tersebut. Kalau sudah, si user ini bakal ngasih QR code ke petugas. Lalu petugas scan QR melalui aplikasi petugas, dia bakal nge-scan dari user tersebut. Setelah valid, tampilan data booking bakal terlihat di tampilan si petugas. Lalu sistem ubah status menjadi diambil. Untuk use case bagian kelola menu si admin. Menambah atau mengubah atau menghapus menu harian. Jadi admin itu masuk panel, terus pilih menu, tambah atau edit. Lalu admin bakal nyimpan. Tujuan admin itu cuma jumlah booking sama pengambilan si makanan keluar masuk tersebut. Jadi dia bisa tahu apa barang yang keluar masuk, makanan apa yang dihitung itu untuk si admin tersebut. Untuk sequence diagram, mulai dari user. Pertama user login, lanjut ke tampilan login, terus mobile apps-nya kita bakal menggunakan backend, lalu kirim kredit si login. Untuk backend-nya menggunakan database, cek data user. Database mengirim hasil validasi. Jika valid, backend mengirim status sukses ke aplikasi. Aplikasi menampilkan dashboard ke user. Lalu user memilih menu dan submit makanan. User klik pesan makanan, aplikasi mengirim permintaan daftar menu ke backend. Backend itu meminta data menu ke database. Database mengembalikan data menu dan kapasitas tersebut. Aplikasi menampilkan pilihan menu, terus lalu user memilih menu dan klik submit. Yang ketiga itu untuk backend memproses pesanan. Aplikasi mengirim data pesanan ke backend, lalu backend itu mengecek apakah kota itu sesuai. Kalau sesuai langsung lanjut ke oke, tidak sesuai bakal ada tampilan kalau itu udah mulai habis si paket tersebut.
Kalau sudah validasi pemesanan, jika kuota masih tersedia, backend membuat kode booking atau token QR. Backend menyimpan pesanan di database. Kalau sudah pengiriman notifikasi dan QR code, backend meminta layanan notifikasi untuk mengirim notifikasi pesanan berhasil. Notifikasi service mengirim push notif ke aplikasi user. Aplikasi menerima notifikasi dan menampilkan QR code untuk pengambilan makan. Yang terakhir, jika gagal atau kuotanya habis, backend itu bakal ngirim pesan error atau kuota habis. Aplikasi ini bakal menampilkan pesan error ke user tersebut. Lanjut ke bagian si petugas. Proses pengambilan makan. User tiba di lokasi dan tunjukkan scan QR. Lalu user datang ke lokasi dapur atau di bagian lapangan untuk menunjukkan QR code di aplikasi tersebut. Yang kedua tuh operator bahkan scan QR tersebut. Operator scan QR melalui backend via aplikasi operator. Saat scan, mengirimi QR kode ke backend untuk divalidasi. Nah, terus backend tersebut mengecek ke database apakah QR tersebut valid, apakah user belum mengambil alat makan sebelumnya. Yang ketiga itu backend mengembalikan status. Jika valid, backend kirim detail pesanan ke aplikasi operator. Ditampilkan ke variasi menu, user porsi, lalu operator memberi makan ke user. Jika tampilan tersebut benar dan pesanan tersebut sesuai validasi dari si user. Untuk yang keempat, update status pengambilan. Backend update lifetime span pengambilan database. Terus dia bakal lanjutin notifikasi service, mengirim notifikasi makan berhasil diambil ke aplikasi user. Yang kelima, jika QR tidak valid, nah backend tersebut bakal mengembalikan error QR tidak valid atau sudah diambil. Operator diberi informasi kesalahan. Untuk bagian si admin, setelah semua proses berjalan, admin atau operator butuh laporan rekap. Jadi operator atau admin meminta laporan. Operator admin ke backend, request laporan harian misalnya. Backend mengambil data. Setelah itu backend database, query jumlah pesanan, data yang sudah diambil, data yang belum mengambil, sama sisa kuota tersebut. Jadi backend mengirim laporan. Backend operator atau admin itu mengirim laporan dalam bentuk tabel. Misalnya kayak total pesanan hari ini, total yang sudah diambil, total yang belum, menu banyak yang dipesan, waktu pengambilan terbanyak, sama sisa-sisa makanan. Untuk yang terakhir, desain UI sama UX yang saya bakal rancang ke depannya. Mulai dari splash screen. Saat di aplikasi dibuka, dia bakal nunjukin splash screen tampilan tersebut. Jika sudah, sekitar 2 detikan, bakal ada tampilan menu login. Saat menu login, user atau petugas atau admin bakal masukkan nick atau KTP. Jika sudah, masukkan password. Kalau sudah selesai, lanjut klik submit. Nah, saat klik submit, di tampilan user itu bakal nampilin tampilan menu di dashboard. Mulai dari jadwal, pesan makanan, riwayat, sama profil. Saat tampilan tersebut kita bakal milih pesan makanan. Saat sudah klik pesan makanan, nah di sini bakal ada 2 pilihan menu, menu A sama menu B. Yang jelas menunya itu bakal berbeda, tergantung user. Jika user telah membeli menu apa yang dia pilih, lanjut klik pesan sekarang. Jika sudah klik pesan sekarang, bakal ada muncul scan QR kode di HP user tersebut. Nah, saat tampilan QR kode itu muncul, kita tinggal menuju lokasi ke petugas MBG tersebut
untuk dimintain scan QR kode. Setelah diminta scan QR kode, sudah si petugas itu bakal memberikan makanan MBG ke user tersebut. Mungkin ini rancangan yang bakal saya lanjutkan ke depannya. Mungkin banyak, evaluasi yang bakal saya rangkum kembali. Nah, jadi jika ada pertanyaan atau evaluasi yang bagus untuk saya bakal mengembangkan lebih lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.